Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berhasil sembuh dari virus corona. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa sebuah mukjizat dirinya bisa sembuh dari COVID-19. Ia juga mengaku obat paling mujarab yang mendukung kesembuhannya adalah dukungan dari banyak pihak. Dikutip dari Kompas TV, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa awalnya ia didiagnosis dokter mengalami tifus. Namun setelah menjalani perawatan, Budi Karya Sumadi tiba-tiba tak sadarkan diri. Ia lantas mendapatkan perawatan intensif. Diungkapkan pria yang akrab disapa BKS tersebut, ia mengaku tak sadarkan diri selama 14 hari di RSPAD Gatot Subroto dengan bantuan ventilator. Dalam wawancara tersebut, BKS juga menjelaskan kronologi sebelum adanya gejala hingga dirinya mengalami sesak napas. Dalam wawancara tersebut, BKS juga menjelaskan kronologi sebelum adanya gejala hingga dirinya mengalami sesak napas dan daya tahan tubuhnya rendah. Dalam wawancara tersebut, BKS juga menjelaskan kronologi sebelum adanya gejala hingga dirinya mengalami sesak napas dan daya tahannya tiba-tiba turun. Bahkan Budi Karya Sumadi tak bisa membendung air matanya saat menceritakan perjuangannya bisa sembuh dari virus corona. Ia tampak menangis saat menceritakan alangkah banyak dukungan dari orang-orang untuk dirinya. Tidak hanya dukungan dari keluarga, dorongan semangat dari teman satu angkatan sampai wartawan juga menjadi obat mujarab baginya. Budi Karya Sumadi diketahui positif COVID-19 pada 14 Maret lalu. Awalnya ia sempat mengeluh kondisi kesehatannya menurun dan sesak napas setelah melakukan perjalanan ke Riau. Pada 30 Maret 2020, RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa Budi Karya Sumadi telah sembuh. Pada 30 Maret 2020, RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa Budi Karya Sumadi telah sembuh setelah dinyatakan 2 kali negatif COVID-19 melalui tes PCR. Berkegiatan, yang saya ingat kalau nggak salah saya ketemu sama Menteri Kesehatan, Menteri Transportasi Belanda. Belanda, betul. Di Priok. Nah setelah itu kesehatan saya menurun. Nah saya rasa sesak, daya tahan tubuhnya agak kurang gitu. Maka sama istri saya ke rumah sakit, bawa hasil lab. Datang ke rumah sakit kira-kira jam 7 lah gitu ya. Itu tanggal berapa Pak? 13 Maret atau 12 Maret? Nggak tahu, aku tanggalnya udah lupa lah itu. Yang aku ingat keluar dari RSPAD itu tanggal 31. Ya. Nah di situ saya masih segar, masih bisa ngomong, bisa makan. Pak Basuki telepon mau datang. Pak, aku tuh nggak sakit apa-apa, nggak usah datang, saya bilang gitu. Dia datang ke rumah sakit, dia peluk aku, Mas, gue harus mari gitu, udah. Tapi karena buru-buru Pak Basuki 10 menit lah gitu. 10 menit kemudian dokter datang. Ya, dokter datang di satu rumah sakit itu datang. Lihat lab gitu. Terus mengatakan, Bapak ini tifus, bukan COVID, bukan MERS dan bukan macam-macam, jadi tenang aja gitu. Ya saya tenang lah, jadi istri sana, anak saya ada di situ. Tapi karena keputusannya ingin ada percepatan, saya itu mesti dilokalisir, katanya gitu. Nah maka jam 10 malam saya masuk satu ruangan gitu. Satu ruangan disuruh tidur sendiri. Ya. Pembantu saya sempat masuk gitu. Nah, setelah itu saya sudah nggak sadar. Oh cepat sekali dong waktunya Pak ya? Saya udah nggak sadar, jadi saya nggak tahu proses apa-apa. Katanya saya setelah 2 hari dibawa ke RSPAD. Ya. 14 hari tidak sadar, sadar pada tanggal berapa itu. Terus tanggal 30 saya minta sama wakil ketua rumah sakit, Pak Dokter, saya ini kan sudah sadar, ya kan. Di sini ini kan banyak butuh orang yang membutuhkan. Nah sementara saya di sana nggak bisa ketemu anak istri. Saya kan ada rumah dinas, kan bisa. Akhirnya dokternya berbaik hati. Tapi sebelum itu saya nyatakan, saya terima kasih sama RSPAD. Luar biasa, memberikan kesempatan saya di ventilator 40 hari itu jarang orang 14 hari, biasanya 7 hari.
4 hari, 5 hari, kata dokter ini aku nggak tahu. Tuhan, terima kasih teman-teman yang mendoakan saya ya. Teman-teman Saparius itu kirim satu teman alumni kita ya, Cici dan sebagainya itu kirim. Saya meneteskan air mata. Saya juga dapat doa dari wartawan. Wartawan yang teman-teman saya, 45 orang, mengatakan kami berdoa, jangan menyerah. Saya terharu. Saya merasa bahwa saya masih banyak teman-teman yang menginginkan suatu waktu kita. Mereka teman-teman sejati. Dari UGM juga begitu. Teman-teman nyanyi bersama. Jadi teman keseharian yang mereka bukan seumur saya. Mereka masih umur 20 tahun, 40 tahun. Maaf kalau saya cengeng, minta tisu. Jadi saya benar-benar waktu itu terharu. Saparius, UGM, teman-teman itu 3 yang menurut saya memberi semangat, signifikan memberikan semangat. Selain teman-teman yang lain. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.